Alhamdulillah masih bersama kami di sini dalam program Tapari di segmen ketiga Tausiah pagi hari dengan tema nikmat yang terlupakan. Baik, kita langsung lanjut lagi bersama Ustadz kita Masih Mandar. Tafadhal Ustadz. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada perbedaan antara penyakit jasmani dan rohani yang disebutkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tadi yang pertama, orang yang punya penyakit jasmani obatnya di mana-mana. Tetapi orang yang punya penyakit rohani obatnya hanya dua. Hanya agama dan kesadaran orang yang punya penyakit yang mampu mengobati penyakit tersebut. Lalu kemudian yang kedua, perbedaan antara penyakit jasmani dan rohani. Ini yang aneh kata Imam Al-Ghazali. Ini Kenapa? dua-duanya, jasmani dan rohani. Iya. Anehnya bagaimana? Orang yang punya penyakit jasmani, dia lebih tahu penyakitnya dibanding orang lain, kecuali dia menyampaikan kepada orang lain perihal penyakitnya. Tapi sebaliknya, orang yang punya penyakit rohani, terkadang orang lain yang lebih tahu dibanding orang yang punya penyakit. Contohnya seperti ini. Contohnya orang yang punya penyakit jasmani, penyakit fisik. Contohnya orang yang punya penyakit diabetes. Dia tahu bahwasanya dia punya penyakit tersebut. Dan orang lain tidak tahu kecuali dia menginformasikan atau menyampaikan kepada orang lain. Contohnya lagi orang yang punya sakit gigi. Dia tahu bahwa sakit sekali giginya. Ya. Dan orang lain tidak tahu kecuali dia menginformasikan kepada orang lain tersebut. Ya. Tapi sebaliknya, penyakit rohani terkadang orang lain yang lebih tahu dibanding orang yang punya penyakit. Contohnya, kalau kita punya penyakit takabur, terkadang kita merasa biasa saja. Orang lain yang merasakan perubahan dari sikap yang kita alami. Contoh lain, kalau kita punya penyakit bakhil, penyakit kikir, terkadang kita pun merasa biasa saja. Orang lain yang merasakan perubahan dari sikap yang kita alami. Contoh lain lagi, ada orang yang punya sifat tamak bin rakus alias serakah. Ya, terkadang kita merasa biasa saja. Orang lain yang merasakan perubahan dan sikap yang kita alami. Ini perbedaan yang kedua antara Itu banyak tuh, Ya, Ustadz ya, betul. beredar di masyarakat ya. Baik itu dari kalangan kecil sampai kalangan orang-orang ke atas, itu banyak sekali. Ya, makanya ini harus kita muhasabah, introspeksi. Apakah jangan sampai ini kita memiliki penyakit rohani ini, sementara kita merasa biasa saja. Ya, itulah sebabnya Khalifah Ali bin Abi Thalib kalau berkumpul dengan para sahabat, sering-sering beliau bertanya, ya, wahai sahabatku, apakah kamu melihat adakah ciri-ciri orang yang takabur dalam diri saya? Ya. Wahai sahabatku, apakah kamu melihat ada tanda-tanda orang yang pelit dalam diri saya? Ya. Kalau ada sahabat yang memberitahu, ya senangnya bukan main Khalifah Ali ini. Dan tidak jarang orang tersebut diberi hadiah oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau kita sebaliknya, jangankan bertanya kepada orang lain untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Diberitahu saja, ya terkadang kita marahnya dan tersinggungnya bukan main. Ya, inilah diantara akhlak yang harus kita ikuti, kita tiru dari sosok Khalifah Ali bin Abi Thalib. Supaya ada perbaikan dari akhlak, dari perangai yang kita miliki. Supaya dari hari ke hari semakin tertanam akhlak-akhlak terpuji dalam diri kita. Itu yang kedua, perbedaan antara penyakit jasmani dan rohani. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara penyakit jasmani dan rohani itu adalah sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya penyakit jasmani ini, dia hanya merusak dunia kita. Ya, paling-paling meninggal dunia. Tapi orang yang punya penyakit rohani, ia merusak dunia dan menghancurkan akhirat kita.
Contohnya, orang yang punya penyakit jasmani, penyakit gula misalnya, meninggal dunia, resiko dunia saja. Orang yang punya penyakit jantung, meninggal dunia, resiko dunia saja. Artinya apa? Nanti di akhirat, tidak ada orang yang ditanya malaikatul maut. Hai fulan, karena apa kamu masuk ke dalam neraka? Umpamanya karena corona misalnya. Tidak ada. Ataukah karena jantung, karena gula? Tidak ada. Tapi kata Imam Al-Ghazali, yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah karena penyakit rohani yang ia miliki. Itulah sebabnya orang yang punya penyakit ya takabur misalnya, di dunia dijauhi, di akhirat dihabisi. Orang yang bakhil di dunia dikucilkan, di akhirat dihancurkan. Ya. Astagfirullah. Ya, baik, kita berhenti sejenak Ustadz, kita akan kembali. Tetaplah bersama kami Good People ya. Tetaplah bersama kami Good People.